Apa sih sebenarnya pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis gender ini? Kami akan mengupas satu persatu, diawali oleh Ibu Miswari selaku penasehat DPD IKAPRI Provinsi Bengkulu. Selamat datang di channel Miswari Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Apa sih sebenarnya IKAPRI ini, Bu? Ikatan Seni Profesional Indonesia. Ada wanita-wanita berkarya gitu, secara profesional gitu. Oke, tentunya Provinsi Bengkulu yang banyak kaum wanitanya memiliki kreativitas atau potensi-potensi yang mulai dari apa? Mulainya Bengkulu ini bisa mengikuti IKAPRI. Pimpinan pusatnya itu yaitu Mbak Eli Brok itu, beliau adalah orang Bengkulu asli dan punya suami orang bule gitu. Jadi dia memang punya wawasan yang jauh ke depan gitu, sehingga dia membentuk IKAPRI. Di Bengkulu ini ketuanya Ibu Yuni Nursal, pembina dan penasehatnya Ibu Mariana Hussein, Bu Bando, dan saya sendiri selaku penasehat. Utamakan wanita pencipta lapangan kerja, kemudian juga tidak menutup kemungkinan yang profesi-profesi lain gitu. Tapi maksudnya yang benar terlihat profesional gitu. Jadi bukan hanya misalnya sekedar bisa-bisa aja gitu. Itu belum termasuk bisa bergabung ke sana. Karena ada kriterianya sendiri. Wanita-wanita yang memiliki profesi di pengacara apa gitu ya, masuk di sana. Oke. Kalau dari pendataan IKAPRI DPD Provinsi Bengkulu sendiri nih, berapa sih jumlah yang tergabung di dalam IKAPRI sendiri? Oh, kalau dalam IKAPRI Bengkulu itu mungkin sekitar 100 orang gitu yang tergabung ke sana gitu, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Tapi mungkin juga sekarang mungkin lebih karena saya kurang paham data-datanya gitu, selaku penasehat. Jadi kalau saya tahu tadi bakal ditanya itu mungkin akan saya tanya gitu. Oke, visi kita untuk IKAPRI Provinsi Bengkulu ini seperti apa ini sebenarnya? Ya, kita akan mengajak itu masyarakat di Provinsi Bengkulu ini untuk membuat karya, membuat usaha gitu, supaya bisa mengisi hari-harinya dan menjadi yang profesional. Itu visi kita ya? Oke, Oke, seperti apa? Kalau kita melihat ini sekarang kan sudah mulai mengarah ke digitalisasi. Ya, nah, ya tujuan kita sih ya itu kita bisa membantu pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia Bengkulu ini akan menjadi memiliki ekonomi kreatif. Kalau dari kacamata Ibu sendiri nih, tentunya banyak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan. Walau awalnya kan pada umumnya mungkin masih mencari-cari gitu ya. Makanya kita juga kan banyak ada pembinaan-pembinaan, ada pelatihan-pelatihan. Nanti dalam pelatihan itu nanti kita arahkan ya. Ya kita arahkan bagaimana dia tuh supaya menjadi profesional di bidangnya. Dan paling tidak mereka jangan gaptek gitu. Jadi mereka harus melek teknologi. Melek teknologi ya. Karena teknologi itu adalah tempat pemasaran yang paling bagus gitu. Ini sangat melek terhadap teknologi ya. Iya. Jadi memang itu tuntutan zaman sekarang. Kalau kita menutup mata dengan teknologi ya berarti kita tidak siap untuk jadi wirausaha. Jadi kita harus bisa mengembangkan personal branding kita gitu. Nah orang kan suka nanti malu ya, kalau misalnya masih malu, masih takut, masih ini berarti dia tidak bisa menjadi seorang wirausaha. Gitu. Kalau menurut penilaian Ibu sendiri nih, program apa yang nanti kita dampingi para usaha-usahawan yang ada di Bengkulu sendiri? Semua sektor yang ada, yang baik kita pendampingan personal maupun dalam organisasi, nanti kan kita melihat apa yang kira-kira yang bisa dikembangkan, itu yang akan kita bina untuk mengembangkannya. Kalau sekarang kan sebenarnya digital marketing itu termasuk salah satu sektor yang memang bagus, memang bagus. Apalagi sekarang kan kayak Facebook aja sudah ada Facebook profesional. Apa aja kan kita bisa cari uang kita menyalurkan hobi, ya hobi kita
kita nggak dibayar aja main Facebook kita mau kan, nah tapi kita dibayar kayak TikTok, kayak YouTube gitu. Nah itu salah satu dari digital marketing, kita jadiin itu satu karya bisnis kita. Bisnis gitu ya. Terutama itu ya untuk produksi yang kita punya gitu ya, kopi, jahe apa. Jadi itu mungkin bagus dikemas, dibuat sebegitu kreatif, bagaimana cara kita menyajikannya gitu ya, menjualnya ya, itu harus kita pikirkan. Digitalisasi itu harus kita sinergikan. Dengan cara yang seperti apa? Nah, misalnya kita mengadakan seperti katanya Bank Indonesia mau mengadakan acara itu ya, seduh kopi atau apa tadi saya melihat ini. Tapi harus ke saat itu ya, mungkin Bank Indonesia mengumpulin banyak para misalnya YouTuber, para blogger gitu ya, para konten-konten kreator untuk mengekspos acara itu ya besar-besaran sehingga dunia maya banyak melihat itu, sehingga kopi kita, produksi kita di Provinsi Bengkulu bisa jadi mendunia gitu. Kebetulan juga di komunitas ekonomi kreatif penasehat kalau nggak salah. Udah bagus ya cara pariwisata ekonomi kreatif itu menyatukan para pelaku-pelaku gitu ya di sana. Dan di sana saya lihat memang bimbingan untuk para ekonomi kreatif itu memang bimbingan langsung, batik besurenya, kerajinan-kerajinan tangan lainnya, kuliner itu kayaknya banyak lebih dominasi ya. Itu kayaknya kreatif sekarang tuh ya, bikin apa itu kayak apa tuh, kayak gelang-gelang, gelang-gelang gitu, dan rasanya tuh sudah variasi gitu, dan terong aja bisa dibikin kayak bayam ya, bisa digoreng. Saya juga gitu, bisa diadopsi, bisa ditiru ya seperti itu. Jadi saya pikir kita menjualnya ya jangan hanya di tempat itu. Jadi kita memang harus dibarengin dengan dunia IT, harus kita sinergikan. Jadi apapun produksi kita, kalau kita tidak bisa menjualnya, tidak bisa mengadakan pemasarannya, tidak melek IT, itu akan tumbang, tidak akan laku. Banyak ya dulu, banyak yang kayaknya tuh kuat sekali, tapi karena dia tidak melek IT gitu, akhirnya jungkir balik gitu. Apapun yang kita lakukan ya sebaiknya kita pemasaran itu penting kita pikirkan. Mengenai marketing juga ya. Marketing digital. Kalau sekarang tentunya harus marketing digital gitu. Kalau kita cuman marketing begitu saja ya mungkin cuman pada arena tabon, cuman begitu aja kan. Untuk ngemas-ngemasnya aja berarti ya. Berarti harus juga berpikir untuk bagaimana untuk bisa berbasis untuk marketing place-nya ya. Iya. Apapun kita mengadakan kuliner, misalnya kan kita buka resto, kita buka kafe, itu kan termasuk ekonomi kreatif ya gitu. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu marketing digitalnya, mungkin hanya segitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita make marketing digitalnya dan kita lihat sasaran kita tuh siapa gitu kan, ya insya Allah yang saya lihat tuh dia cuma jual sate. Ceker ya. Saya lihat banyak sekali. Saya bilang gimana ini? Ternyata dia pemasarannya tuh di IT digital, gitu, ya. digital gitu. Sangat banyak kemasan-kemasan yang banyak literasinya dari media sosial ya. Iya, ya betul gitu. Memang itu. Seperti Corin Center juga nggak akan bisa berdiri sampai 8 cabang kalau kita tidak aktif di media sosial. Sana kan pengembangan sumber daya manusia. Jadi macam-macam, di sana ada psikologi, ada outbound, ada macam-macam ya. Digital itulah yang bisa membuat kita berkembang menjadi 8 cabang gitu kan. Kalau nggak mungkin kita nggak bisa gitu. Ada telepon masuk? Halo. Gender. Nah, tentunya banyak emansipasi, lebih cenderung ke perempuan ya Bu ya? Iya. Cuma begini ya Mbak ya, kalau saat ini kita masih membahas masalah gender, saya kira itu sudah nggak relevan lagi ya. Karena sekarang ini bagaimana kita tuh sudah dikasih kebebasan hak setara gitu. Nah, bagaimana kita mengisi kebebasan peluang ini, itu ya, peluang ini gitu. Dan kita mau melakukan apapun sudah tidak ada pembicaraan masalah gender lagi. Nah sekarang bagaimana kita mau dan tidak, dan melihat peluang-peluang itu, bisa nggak kita mengambil peluang itu caranya gitu. Melihat potensi dirinya sendiri. Iya gitu. Kita juga melihat ya banyak potensi ekonomi lokal yang perlu kita boomingkan, yang perlu kita bukan hanya untuk
lokal saja, tapi regional dan nasional. Dan ya kebetulan saya memproduksi lagu-lagu Provinsi Bengkulu, lagu-lagu kayak Bengkulu Penuh Sejarah gitu ya, itu kan Nokawita, kebetulan keluarga saya. Ya itu, saya senangnya apa ya, di YouTube, kalau dilihat di YouTube saya, itu lagu-lagu hasil karya kita, produksi kita itu gitu. Itu ini apa tuh cukup banyak peminat orang-orang TKI misalnya di Malaysia, di Taiwan, di mana-mana gitu. Suka ada komen, makasih bikin kami rindu sama Bengkulu. Oke, gitu. Hanya produk barang saja, tapi membawa kayak lagu-lagu ciptaan Bengkulu, kemudian kayak parfum atau busana-busana Bengkulu, kayak betul. Batik Bengkulu. Ini menjadi kancah untuk kita promosi Bengkulu, promosi produk Bengkulu. Apalagi di lagu Bengkulu Penuh Sejarah itu kan kita bikin kostumnya gambar bunga rafflesia kayak gitu lah. Ya kebetulan juga saya disupport sama Pak Gubernur juga sih gitu ya. Gitu. Nah itu benar-benar itu memang apa banyak yang suka gitu lagu itu. Ada kerinduan balik lagi ke Bengkulu ya bekerja. Itu followernya lagu itu sampai puluhan ribu gitu ya. Dan banyak yang komen itu kangen gitu. Dengar lagu ini kayaknya senang gitu. Ingat Bengkulu katanya gitu. Inilah makanya dialog ini juga kami tampilkan ini salah satunya ekonomi kreatif, bukan hanya produk makanan, kemudian fashion show. Kan ini aja kira-kira seminggu yang lalu saya menerima traveling 37 orang dari Bangka. 3 hari di sini benar-benar saya menjual semua yang ada di Bengkulu potensi ini, Bengkulu ya. Untuk oleh-olehnya saya lepasin di angkut itu. Silakan deh pilih segitu. Jadi semua yang namanya daerah wisata, yang lama-lamanya itu di wisata sejarah. Itu yang pengalaman yang kita dampingi. Ya, sering ya kita. Apalagi adik saya kan ada banyak di Bali, banyak di Lombok. Dia sering ngirim orang kan ke sini kan gitu ya. Kita ajak kemana-mana gitu ya. Cuma yang saya perhatikan mereka tuh semua yang mereka kejar tuh adalah wisata sejarahnya. Rumah apa itu Bung Karno, rumah Fatmawati gitu kan. Udah gitu bentengnya kayak gitu. Itu mereka suka gitu.